Sebelum memulai presentasi, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, saya mengucapkan syukur kepadamu atas karunia yang telah Engkau berikan. Terima kasih karena telah mempercayakan saya untuk mengembangkan karunia tersebut. Pada pembelajaran ini, berkatilah saya agar dapat lebih mengerti dan mensyukuri atas apa yang telah Kau berikan. Berkatilah agar materi ini dapat sebagai penghantar menuju masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengertian karunia Allah. Karunia Allah adalah suatu pemberian yang telah Allah berikan kepada manusia sebagai suatu wujud anugerah, yang dimana Allah memberikan setiap manusia karunia yang berbeda-beda, namun diharapkan memiliki tujuan yang sama. Allah berharap agar manusia mampu mengembangkan karunia yang telah diberikannya sebagai suatu bentuk panggilan dan tuntunan Kristiani. Setiap manusia diberikan karunia yang berbeda-beda sesuai dengan porsinya masing-masing yang telah Allah tentukan. Lalu, mengapa kita perlu mengembangkan karunia Allah? Kita perlu mengembangkan karunia Allah dikarenakan mengembangkan karunia yang diberikan oleh Allah sebagai suatu bentuk panggilan dan tuntunan Kristiani. Jika kita mengembangkan dengan baik karunia yang diberikan oleh Allah, maka kita mensyukuri karunia atau talenta yang telah diberikannya. Allah sudah memberikan manusia karunia yang berbeda-beda, maka itu sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai manusia kita harus mengembangkannya dengan baik. Kita tidak boleh memendam karunia Allah begitu saja, yang sama saja kita menyia-nyiakan karunia yang telah diberikannya. Oleh karena itu kita harus mengembangkannya dengan baik ke arah yang positif dan bisa saja membawa kita kepada kesuksesan yang kekal. Cita-cita saya yaitu adalah menjadi seorang pengacara. Saya berharap menjadi seorang pengacara karena saya ingin membantu seseorang yang tidak mendapatkan peradilan hukum karena terhalang status sosialnya. Karena pada akhir ini saya melihat secara langsung banyak seseorang yang tidak mendapatkan keadilan hukum dengan baik hanya karena status sosialnya. Yang justru seorang yang memiliki status sosial tinggi atau jabatan tinggi malah mendapatkan suatu pembenaran yang tidak pantas untuk dibenarkan. Oleh karena itu, dengan saya di pengacara, saya berharap bisa membantu banyak orang untuk mendapatkan keadilan hukum dengan benar dan adil. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi tersebut adalah, yang pertama, Allah memberikan manusia karunia yang berbeda-beda. Yang kedua, manusia harus mengembangkan karunia Allah. Yang ketiga, kita harus menyadari dan mensyukuri karunia Allah. Yang keempat, kita tidak boleh iri atas kepemilikan anugerah atau talenta yang dimiliki oleh orang lain. Kata-kata bijak yang bisa diambil berdasarkan materi tersebut adalah, keterbatasan bukanlah penghambat dalam mengembangkan talenta. Lalu, salah satu kutipan dari Alkitab yaitu pada Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala karunia yang Engkau berikan kepada kami. Karunia yang Engkau berikan sebagai panggilan kami untuk memuliakan-Mu. Semoga dari pembelajaran ini, kami dapat lebih bersyukur atas karunia apa yang telah kita miliki. Berkatilah dan tuntunlah kami agar dapat mengembangkan karunia dengan baik dan baik bagi masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.